Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk atau berdiri? Tadi kata panitia jangan semuanya online ya. Kalau kasihan panitia kehabisan sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan inilah yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini sangat luar biasa. Mulai dari dunia sampai di akhirat, 7 golongan istimewa ini selalu mendapatkan naungan, lindungan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lindungan berupa pertolongan dan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, yang pertama kali disebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Baru yang 6 yang lain-lain. Kenapa imamun yang adil dulu yang disebutkan? Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari hadis Abu Sa'id, inna ahabban nas indallahi yawmal qiyamah wa aqrabahum majlisan minhu imamun adil. Bahwa sesungguhnya orang yang paling Allah cintai dan yang paling dekat nanti pada hari kiamat, majlisan, tempat duduknya yang paling dekat adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa inna abghadhan nas wa ashaddahum 'adzaban yaumil qiyamah. Sementara yang paling dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan yang paling keras siksaannya adalah imamun jahir, pemimpin yang jahir, yang jahat. Kenapa ini semua? Karena pengaruhnya yang luar biasa, dampaknya. Sejahat-jahat jin, sejahat-jahat setan. Kenapa surah itu dinamakan surah An-Nas? Karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia lebih jahat daripada setan. Walaupun pelaku kejahatan itu adalah minal jinnati wan nas, sehingga surah itu tidak dinamakan surah Al-Jinnah wan Nas, bahkan tidak dinamakan surah Al-Jinnah, tetapi surah An-Nas.
Karena dampak kebaikan dan dampak keburukannya jauh lebih dahsyat. Itulah makanya amar ma'ruf nahi munkar yang paling dahsyat adalah ketika dilakukan oleh pemimpin yang berkuasa. Di Jakarta, ini kalau di sini di sini semua ini menjadi mujahid yang beramar ma'ruf, yang hendak menutup hotel maksiat, ya mungkin belum tentu bisa menutup hotel itu. Kenapa? Karena mungkin dilindungi oleh aparat yang sudah dia bayar. Karena di belakangnya ada cukup bisnis esek-esek ini. Sehingga walaupun Anda demo besar-besaran, hotel maksiat ini mungkin ditutup, mungkin tidak. Betul nggak? Tapi kalau dia berkuasa dan pemimpin itu adil, di Jakarta ada hotel yang saya nggak mau sebut namanya. Ya udah tahu dah loh. Yang kata gubernur sebelumnya, karena dia merasa tidak mungkin bisa menutup itu, karena mungkin ketergantungan pembiayaan dari sektor maksiat itu, sehingga dia mengejek, apa namanya? Mengejek, cocok nggak namanya sama mengejek? Sama. Kurang lebih. Kalau memang you bisa, dia tantang tutup itu hotel itu. Ternyata nggak usah ribut-ribut. Dengan pemimpin yang adil, dengan satu tanda tangan, seret, tutup, maka tertutuplah. Ya. Jadi penting nggak amar ma'ruf nahi munkar lewat pemimpin? Dahsyat nggak pengaruhnya? Untuk itu, kalau umat Islam ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil, mau dipimpin pemimpin yang adil, mau dipimpin oleh pemimpin yang menegakkan keadilan, mau? Tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Karena Allah lah satu-satunya penguasa langit dan bumi, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa untuk menentukan sesuai dengan keinginan dan ketetapannya. Kalau Allah bilang Fir'aun harus berkuasa, maka berkuasa. Kalau Allah bilang Namrud, sejatinya Namrud harus berkuasa, maka berkuasa. Kalau Allah bilang Jalut harus berkuasa, maka berkuasa. Tapi biasanya pemimpin-pemimpin jahat itu berkuasa karena rakyatnya. Karena rakyatnya yang mungkin lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Karena tokoh-tokoh masyarakatnya sudah menjadi tokoh-tokoh maksiat dan tokoh-tokoh yang melakukan kemungkaran. Dan biasanya karena orang-orang yang bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar diam atau mungkin diusir. Dalam kisah-kisah para nabi dan rasul selalu begitu kejadiannya. Akhirnya bagaimana kondisi kalian, begitu pula pemimpin kalian. Bagaimana kondisi kalian, begitulah nanti pemimpin kalian.
Ini rumus. Karenanya kalau ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Tuhannya dan sayang kepada rakyatnya, tidak ada jalan lain kecuali ikuti saya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan itu selalu kepada Allah, dan itu Allah yang perintahkan kepada kami. Allahumma qulillahumma malikal mulk. Katakan, wahai Allah, Maharaja yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Katakan, wahai Allah, Maha Penguasa yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Engkau berikan kekuasaan dan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Jelas gak? Siapa yang maha berkehendak menguasakan? Engkau cabut paksa. Nah, wa tanzi' naza'. Jadi kalau ada orang menjelang kematian, sakaratul maut. Nah, setelah sakaratul maut itu ada suasana yang namanya naza'. Dicabut paksa nyawa seseorang untuk keluar dari jasadnya. Kenapa dicabut paksa? Karena kebanyakan orang tidak mau mati. Betul nggak? Kalau di sini udah siap mati? Hah? Siapa yang takut mati ya katakan? Anda sudah mati sebelum mati. Siapa yang siap mati ya katakan? Tar dulu, kecepatan. Orang Lampung dipancing, apalagi anak bersuci. Wa tanzi'ul mulka. Kenapa untuk kekuasaan di dunia harus dicabut paksa? Karena umumnya yang sedang berkuasa mau nambah lagi. Ya, selalunya begitu. Tetapi Allah lah yang maha mencabut paksa yang Allah kehendaki. Nah, sampai di sini coba rendahkan dulu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinakan dulu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hawa nafsu kita yang mendahului akal sehat kita. Jangan sampai akal sehat kita mendahului. Nah, akal sehat nggak lebih bagus daripada akal budi. Akal sehat ini sehat menurut standar hawa nafsu, kadang-kadang. Ya, yang lebih bagus adalah akal yang dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau akal sehat tidak bisa bedakan halal haram. Gak bisa. Akal sehat itu tidak bisa membedakan apa itu surga, apa itu neraka, nggak sampai. Ya, akal sehat itu nggak sampai ilmunya. Bagaimana cara merasakan ladzat halawah al-iman, nggak sampai akal sehat itu. Karena belakangan ini saya kira banyak yang menginginkan jadi orang berakal sehat, itu udah bagus. Tapi untuk seorang mukmin yang menginginkan pemimpin yang adil, tidak cukup hanya dengan akal sehat. Harus istihda bihidayatillah subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa memohon petunjuk Allah untuk didatangkan kepada kita pemimpin yang adil, yang Allah ridhoi. Bagaimana caranya? Umat Islam alhamdulillah sudah punya Quran. Quran dengan sangat ringkas
tepat bagaimana caranya dikasih kepemimpinan, diberikan kekuasaan kepemimpinan. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran itu harus semangat. Kalau baca Quran itu lemes pasti salah, sifatul hurufnya salah, makharijul hurufnya salah. Nah, ada kayak gitu ya. Salah. Organ-organ tubuhnya nggak bekerja. Semangat menghadapi Quran itu. A'udzu billah ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'amilus shalihat. Wa'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardh. La yastakhlifannahum fil ardh. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa la yumakkinanna. Panjangan. Wa la yumakkinanna lahum. دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Sampai di sini. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang telah beriman dari antara kamu dan orang-orang yang beramal saleh. Percaya pada janji Allah? Yakin pada janji Allah? Bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, yakin? Bahwa janji Allah pasti akan baik buat kita. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardh. Akan diberikan kepada kamu kekuasaan, akan diberikan kepada kamu kepemimpinan. Mau? Gimana caranya? Alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Janji kepemimpinan dan kekuasaan itu hanya ditujukan kepada mereka yang beriman. Tidak cukup hanya beriman saja, harus disempurnakan dengan wa 'amilus shalihat. Imannya kepada Allah dalam kepemimpinan tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak cukup, karena harus disempurnakan keyakinan itu dengan amal saleh. Kira-kira kita bakal dapat pemimpin yang adil nggak kalau kita biarkan pemimpinnya itu dibiayai oleh cukong-cukong politik? Kira-kira kita dapat pemimpin nggak yang sayang kepada rakyat kalau dia ternyata mengabdinya kepada cukong-cukong yang bayarin dia? Terus gimana dong? Kagak bisa diganti begitu aja, bro. Kalau lu cuma beriman doang, harus pakai amal. Apa amal solehnya? Apa amal solehnya? Nggak cukup.
Kita yang harus juga bekerja keras membangun generasi, menciptakan lingkungan, membuat sistem yang baik. Kalau dalam sekarang kira-kira kita harus mengawal agar pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Setuju? Terus tidur. Kira-kira bakal jalan gak pemilu yang adil itu? Terus harus ngapain dong? Hah? Oke, apalagi selain kawan KPS? Semua menjadi saksi. Oke, apalagi? Kalau perlu fotoin itu semua. Ya. Terus apa lagi? Jangan sampai ada yang gak nyoblos, betul? Terus kalau ada tetangga ketiduran, Allah akan berikan kepada kamu kepemimpinan kalau kamu beriman, kalau kamu beramal soleh. Ini sempurna jalannya, baru diberikan kepada kamu. Tapi yang kamu sebutkan tadi belum lengkap itu sebetulnya. Saya mau tanya, umat Islam menguasai ekonomi atau tidak? Tidak. Umat Islam menguasai politik atau tidak? Tidak. Terus? Kenapa dua-duanya tidak? Kenapa dua-duanya tidak? Hah? Mau begini terus? Siap bangkit? Siap. Siap bangun? Siap. Allahu Akbar. Maka sempurnakanlah imanmu dengan amal solehmu. Siap tunaikan kawal pemilu damai? Siap. Siap jaga Lampung dengan pemilu damai? Siap. Mantap sudah. Kenapa selama ini kalah? Karena dua. Saya bocorin, walaupun udah bocor. Yang pertama, karena selama ini umat Islam dijauhkan dari politik dan banyak ustadz-ustadz tidak boleh ngomong politik, betul nggak? Masih ada masjid kayak begitu? Yang nggak boleh itu kampanye, menyebut nama calon, nama partai, jangan di masjid. Semua harus menjaga kehormatan masjid. Annal masajida lillah. Semua masjid milik siapa? Allah. Tidak ada masjid Muhammadiyah yang ada masjid Allah. Tidak ada masjid NU yang ada masjid Allah. Tidak ada masjid orang Lampung yang ada masjid Allah. Tidak ada. Nah, itulah seterusnya. Masjid semuanya milik siapa? Allah. Tidak ada masjid milik pemerintah, tidak ada masjid milik swasta, betul? Milik siapa? Allah. Wala tad'u ma'allahi ahada. Di masjid itu tidak boleh ada yang kamu seru bersama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sendiri yang pantas untuk diagungkan di masjid ini. Terlalu hina menyebut-nyebut memulia-muliakan manusia di masjid ini. Terlalu hina menyebut permohonan kepada makhluk di masjid ini, karena masjid ini punya siapa? Allah. Apakah ada yang boleh disebut bersama Allah di masjid? Gak boleh, itu aturan mainnya. Kalau ingin masjidnya bercurah rahmat dari langit Allah Subhanahu wa taala, jaga masjid ini. Sepakat? Terus kalau mengajarkan Al-Maidah 51 boleh? Wajib. Mengajarkan hadis-hadis tentang kepemimpinan boleh? Boleh. Wajib, malah harus disampaikan. Yang membuat umat Islam selama ini kalah karena dijauhkan dari politik. Umat Islam gak usah bicara politik, betul gak? Betul. Di sini penyebabnya. Akhirnya kalau umat Islam gak usah mikirin politik, lantas siapa yang menguasai politik? Salah sendiri. Ya. Salah sendiri. Kenapa nggak mau mikirin politik? Yang kedua,
Yang menyebabkan umat Islam itu kalah karena terpecah belah. Betul kan? Siap bersatu? Siap bersaudara? Dalam demokrasi, untuk menang itu gampang. Yang banyak lah ya menang. Umat mana yang paling banyak? Terus selama ini menang atau kalah? Kenapa? Hah? Karena tidak mau bersatu dan membiarkan dirinya dipecah belah. Saya mau tanya, jamaah tabligh saudara atau bukan? HTI saudara atau bukan? Muhammadiyah saudara atau bukan? NU saudara atau bukan? FPI saudara atau bukan? Saudara semua kan? Apa lagi? Hah? Salafi saudara atau bukan? Semua saudara. Betul? Tiba-tiba muncul ini kampretos, itu cebongas. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Yang dicebongin itu muslim atau bukan? Yang dikampretkan muslim juga atau bukan? Kenapa jadi pada binatang? Mau lagi mengkonsumsi hoax? Ya. Ini media ini bahaya sekali. Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap memenangkan pemimpin yang kita yakini menang? Siap memenangkan Islam? Saya nggak peduli siapa presiden, yang jelas ke depan kita pilih yang lebih memenangkan Islam dan umat Islam. Allahu Akbar. Saya mau tanya, kalau calon pemimpinmu nggak punya uang, siap bantu biayai? Berapa? No. Caleg-caleg ini kasihan. Caleg-caleg muslim yang ingin sungguh-sungguh berjuang kagak punya duit. Karena memang demokrasi seperti ini nih, biaya tinggi politiknya. Sengaja diciptakan sedemikian rupa supaya semua mengemis kepada cukong-cukong politik. Kalau para caleg-caleg ini nanti mengemis pada cukong-cukong politik, dia bekerja buat siapa? Buat rakyatnya atau cukongnya? Omong kosong, dia bekerja buat rakyat. No. 2014 banyak yang stroke, sampai sekarang belum sempat bayar utang. Ada yang salah sendiri, ada yang kasihan juga sih sebetulnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ingat, ikuti saya. La ilaha illallah. Saya udah lewat 20 menit ini sebetulnya. Anda puas, saya lemas. Lanjut ya, dikit lagi. Persoalan memilih pemimpin, persoalan memilih calon legislatif sangat terkait dengan akidah. Ya, saya mau kasih contoh sederhana. Jangan mentang-mentang punya sertifikat pakai nama Anda karena Anda bekerja di Indonesia, lalu kemudian dapat uang, bisa beli tanah, tanahmu kau jual suka-suka kepada asing dan asing. Kamu itu pendatang baru di Indonesia. Jangan mentang-mentang dapat warisan tanah, kau suka-suka jual tanah kamu, jual rumah kamu, jual sawah kamu, jual laut kamu, jual pulau kamu, jual udara kamu kepada asing atau asing. Karena setiap jengkal negeri ini dibiayai dengan harta, dengan keluarga, bahkan dengan darah dan dengan nyawa para syuhada pendiri negeri ini.
Jadi kalau ada orang sembarangan jual tanahnya, kira-kira berkhianat nggak pada negeri ini? Sembarangan jual sawah, kira-kira berkhianat nggak pada para pahlawan? Yang menjual pulau suka-suka, berkhianat nggak pada NKRI? Siapa orangnya? Jangan ada lagi di sini ya. Jangan ada lagi. Karena ini sudah masuk ke wilayah akidah. Katakan Arduna, bukan Arjuna. Arduna. Tanah kami adalah akidah kami. Karena para pahlawan ini dulu untuk mengusir penjajah, mempertahankan negeri ini dengan darah dan nyawanya dan dengan pergi Allahu Akbar. Jadi jangan sembarangan ya. Tapi kalau salam ini pemimpin, dijual nggak negeri ini? Dijual nggak undang-undang itu? Saudara-saudara, ini bukan masalah biasa. Karenanya persoalan Imamul Adil sampai ke surga dan neraka. Karenanya persoalan Imam Adil persoalan dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah memilih pemimpin, kamu yang akan jauh dari Allah. Tapi kalau kamu benar memilih pemimpin, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pemimpin. Seperti itu. Jelas? Calon. Jangan main-main pilih calon. Saya mau nanya, caleg anggota DPRD dan DPR RI pekerjaannya apa nanti? Kok tidur? Legislatif apa pekerjaannya? Membuat undang-undang itu apa isinya? Peraturan itu apa isinya? Perintah dan larangan, benar nggak? Jadi siapa yang membuat perintah dan larangan di Indonesia? Anggota dewan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengerin ayatnya. Qul ya ahlal kitab ta'alu. Wahai ahlul kitab, ta'alu. Ayo. Ila kalimatin sawa. Kita bertemu yuk di kalimat yang sama. Umat Islam tidak usah diajari toleransi antar umat beragama. Kita sudah punya pegangan yang jelas. Apa kalimatun sawa supaya kita tetap toleran di Indonesia? Bagaimana agar Indonesia tetap dalam kebangsaannya yang kuat dan utuh? Dan insya Allah tidak lama lagi kalau Indonesia diberikan pemimpin yang adil, Indonesia yang akan memimpin peradaban Islam untuk dunia. Dan kenyataannya begitu. Kalau saya keliling di dunia internasional, Indonesia paling diharapkan. Tapi bagaimana cara bersatunya antar agama di Indonesia? Allah na'budu illallah. Kita sepakat ya, berpegang pada ketuhanan yang Maha Esa. Jelas? Jangan ketuhanan dicoret yang Maha Esanya. Gue colok mata lu tuh. Karena itu musyrik nantinya. Allah na'budu illallah. Kita sepakat ya, berpegang pada ketuhanan yang Maha Esa dan tidak ada yang kita sembah selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Ingat ya, jangan sekutukan ketuhanan yang Maha Esa itu dan jangan coba-coba coret yang Maha Esanya. Kalau tinggal tuh ketuhanan saja, nanti bisa banyak Tuhannya, bisa macam-macam Tuhannya, bukan Allah. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap Pancasila? Umat Islam. Siapa yang paling insya Allah Pancasilais? Umat Islam. Tapi ada yang kriteria ketiga. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kalau kita ingin bersatu, kalau bangsa ini tetap dalam ketuhanan yang Maha Esa, NKRI menjadi kuat, janganlah di antara kita menjadikan pendetanya, menjadikan tokoh-tokohnya sebagai tuhan-tuhan sesembahan di samping Allah.
Orang Yahudi, orang Nasrani pernah protes kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menyembah pendeta kami. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menyembah rabi-rabi kami, kata Yahudi. Kegeeran dia pikir dia sudah bertauhid. Rasul kemudian berkata kepada dia, bukankah kamu taati perintahnya? Iya. Bukankah kamu taati larangannya? Iya. Itu kemusyrikan kamu. Karena perintah dan larangan dia bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena larangan dia bertentangan dengan larangan Allah dan Rasulnya. Saya tanya sekali lagi, kalau ternyata Ahlul Kitab dianggap masih musyrik gara-gara mentaati perintah dan larangan para tokoh-tokoh mereka, padahal itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, caleg-caleg ini kan membuat perintah dan larangan kan? Kalau ternyata perintah dan larangan dia bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, misalnya memaksakan disahkannya rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual, padahal isinya mendukung LGBT, mendukung homo, mendukung lesbi, kira-kira siapa yang berdosa kalau sampai undang-undang seperti ini diloloskan dan ini dan terang-terang bertentangan dengan Pancasila? Siapa yang berdosa? Ya? Yang milih. Kamu nih yang milih-milih caleg kamu itu. Gara-gara salah milih caleg, si caleg bikin undang-undang, isinya peraturan, dalamnya perintah dan larangan. Ternyata perintah dan larangan dia adalah hawa nafsunya, bertentangan dengan Allah. Maka dia akan menjadi bahan baku api neraka dan pemilihnya sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sadar sudah? Hati-hati ya. Jadi pilih caleg yang bagaimana? Pilih caleg yang bagaimana? Caleg yang muslim, oke. Tapi kebanyakan muslim ini takut pada Islamnya, betul nggak? Umat Islam banyak yang takut pada syariatnya, akibat bodoh tentang agamanya. Jangan pilih caleg yang begitu. Dan sudah disurvei, umat Islam Indonesia yang mau syariat Islam cuma maksimal 20% saja. Maksimal. Itu juga kelebihan. Selebihnya takut pada Islam dan pada syariat Islam. Ini saja bisa saya sampaikan. Siap bersatu? Siap. Siap memenangkan pemilu